harus dipisahkan, Bu. Bukan dipilah, dipisahkan. Kira-kira paham ya maksudnya antara dipisahkan dengan dipilah? Beda ya? Beda nggih, Ibu? Beda, Bu, antara dipilah dengan dipisahkan? Beda ya? Beda nggih? Bapak yang dari Kutub Selatan sama antara dipisahkan dengan yang dipilah? Ya, nanti hair kita semua. Mengapa saya memunculkan dua kata ini pada forum ini? Karena kemarin ketika anggota dewan yang baru itu dilantik, salah satu komisinya itu datang ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu berasal dari desa tertentu. Di desa itu sudah dibangun fasilitas pengolahan sampah yang namanya TPS 3R. Sebenarnya TPS 3R ini kongruent dengan daur ulang. Di situ sebenarnya tempatnya. Karena dalam praktek pengolahan sampah yang sudah kita kerjakan sebelumnya, itu metodenya adalah kumpul, angkut, kemudian lalu dibuang. Dibuang kemana? Dibuang pada tempat pembuangan akhir. Kalau kita di sini di Denpasar dan di Badung, tempatnya adalah di Suwung. Itu tempat pembuangan akhir. Kalau TPA itu sebenarnya tempat pemrosesan akhir, bukan buang akhir. Tetapi praktiknya dibuang. Apa akibatnya? Dampaknya, hasilnya adalah terjadi gunung sampah. Itu gunung sampah. Hal-hal yang mungkin terjadi dengan adanya gunung sampah itu adalah, pertama, ada lindi. Tahu yang lindi ya, Bu ya? Tahu ya? Lindi itu adalah air yang keluar dari tumpukan sampah itu. Itu pekat. Pekat kadang-kadang menyebabkan pohon-pohon yang di sekitar itu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan gas. Menghasilkan gas. Yang belakangan mungkin kita akan coba asosiasikan dengan gas rumah kaca. Yang ketiga, yang paling berbahaya adalah ketika terbakar. Ternyata sampah kalau dia menumpuk seperti itu panas. Panas itu menghasilkan panas, akhirnya menimbulkan percikan api, otomatis. Nah, kalau terbakar menyebabkan keluarga asap. Ini kira-kira payah ya kalau saya bercerita ya. Kalau orang biasanya tidak suka dengar orang bercerita. Tapi tujuan saya adalah menyampaikan supaya kita ada pengalaman walaupun dengan cara mendengar gitu. Karena saya yang praktiknya. Itu kalau Bapak praktiknya kan ngajar kan. Kalau saya praktiknya ngurus sampah. Jadi pengalaman saya infokan ke Bapak Ibu. Nah, itu praktiknya. Apalagi sampah itu tercampur. Ada bahan-bahan yang lama menyimpan api. Misalnya kalau dia itu plastik, termasuk tetrapek. Tetrapek kan ada kandungan plastik di dalamnya kan, kertas dan plastik. Nah, itu akibat buruknya. Yang kedua, ketika sampah ini tidak dipisahkan, sulit prosesnya. Sulit. Nah, oleh karena itu dengan adanya program dari Sosro ini saya sangat ingat dan saya paling sering pakai tagline kalau lagi kumpul-kumpul, apapun minumannya teh Sosro, seperti itu. Ibu sebenarnya bersyukur, Bu. Ibu tidak perlu promosi lagi, sudah masuk kemana-mana gitu. Jadi mungkin dengan begitu Sosronya laris ya, Bu ya.
Nah gitu ininya. Jadi ini merupakan bagian yang bisa menyusun sampah. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan bahwa produsen itu wajib bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah yang saya tahu dalam praktek beberapa saja yang langsung yang kita kenali di Badung. Kalau di luar nggak tahu saya. Artinya daerah-daerah lain apakah seperti itu dikerjakan nggak tahu. Yang jelas di Badung terbatas. Jadi Tetra Pak itu sudah mulai. Ini kami butuhkan, Bu. Ketika kita meminta penduduk melakukan ya istilah yang Bapak Ibu kenal itu pemilahan sampah, berikutnya itu dibawa kemana setelah dipilah? Inilah pentingnya adanya Tetra Pak yang mau beli, apalagi kalau harganya mahal, wah mungkin kita rebutan. Gitu. Nah yang tadi saya ingin kembali ulangi, yang di desa tertentu ini sudah punya TPS 3R, tapi karena merasa jadi anggota dewan, kan beliau ini punya konstituen, pemilih. Pokoknya pemilihnya ini mau dienakkan, wah tidak usah bilang, tidak usah apa-apa, saya mungkin lurus, mungkin seperti itu ya. Karena sebenarnya tidak begitu. Akhirnya dia minta ke saya, ke kita di Dinas Lingkungan Hidup, Pak, gimana caranya supaya penduduk tidak usah memilah? Begitu caranya, tidak usah memilah. Bapak gini aja, Bapak perlu uang ini bagi ukuran. Gitu. Nah saya jelaskan pelan-pelan. Kalau Bapak tidak mau memilah, saya minta memisahkan. Bedanya begini Bu. Kalau memilah itu berarti sudah terjadi kumpulan sampah. Itu. Misalnya di sana ada kulit pisang, ada teh sosro yang terbuat yang kulitnya seperti itu masih nyampur. Lalu ibu mengambil aktivitas yang ininya itu pembungkus sosro itu, botol sosro itu diambil dipisahkan sini, kulit pisangnya bawa sini. Itu memilah. Kalau memisahkan, ketika ibu makan pisang, pisangnya ini kulit pisangnya sudah ditempatkan dalam tempat yang sudah ditentukan. Itu dipisahkan. Jadi mengelola sampah sambil beraktivitas, saya sambil makan, apalah, itu yang kita butuhkan. Tolong sampaikan kepada anak-anak, tapi catatannya kami minta tolong kepada Bapak Ibu supaya di sekolah itu dibantu disediakan tempat untuk mengelola ini. Ketika